Selamat sore rekan-rekan ya. Ketemu lagi bersama saya Joko Arek, guys. Nah, ini saya akan kasih rahasia buat kawan-kawan antara gelas masuk di perut di Jember, Jawa Timur ya. Banyak yang masuk di WA saya katanya ini santet mas, ini sihir mas, asli tuh bisa nyata. Santet bisa masuk ke dalam perut. Oke ya kawan-kawanku semuanya. Ini di sore hari ini saya bahas sebentar aja. Antara santet atau apa mas, kok bisa masuk di perut, kok di rongsen bisa nih, gitu. Nah ini saya katakan guys, santet, tenung, dan sihir tidak bisa mewujudkan benda apapun atau kelihatan, apalagi di rongsen itu nggak bisa guys ya. Santet, tenung, dan sihir itu tidak bisa berbentuk apapun ya. Jadi masuknya halus, keluarnya juga halus. Nah gini mas, tadi ada di berita, kok gelas bisa masuk di perut. Nah sebenarnya saya mau bahas ini agak malu ya, karena apa itu menyangkut orang-orang onani biasanya. Ada kemungkinan dia mengikuti jejak film biru, kan ada tuh anus dimasukin timun, dimasukin gelas, dimasukin botol. Nah akhirnya ketelan ke dalam, dimasukin pisang gitu. Ini saya maaf nih ya sebelumnya ya. Biasanya orang-orang begitu orang-orang yang kelainan seksual biasanya. Mungkin apa dia malu mengatakan atau gimana gitu. Tapi 100% itu bukan santet dan bukan sihir. Gelas bisa masuk di perut. Ini informasi tadi dikirim lewat teman-teman ke saya ya. Ke WA saya, bahkan di WA grup banyak yang bertanya tentang gelas bisa masuk di perut di Jember, Jawa Timur. Itu tangganya Bos Fafan ya. Jadi kawan-kawan nggak ada kaitannya dengan santet, tenung, dan sihir ya. Jadi kawan-kawan jangan yakin nih sihir ada nyata, santet itu nyata, gelas aja bisa pindah ke perut ya guys. Kalau manusia bisa memindahkan gelas ke perut ya ngeri guys. Itu adalah permainan mereka. Mungkin dia belum mengatakan aslinya. Nah itu cenderungnya kan ada tuh banyak tuh di luar-luar sana itu, di kasus di luar negeri, apa itu bisa kemasukan perutnya kemasukan timun, ada deh aneh-aneh aja gitu. Nggak ada guys, santet itu berbentuk apapun, apalagi barang nyata ya, barang nyata kayak begini tahu-tahu pindah ke perut, itu bukan gaib namanya ya, namanya bukan gaib. Yang namanya gaib itu tidak kelihatan. Nah ya, tapi kalau bisa kelihatan apalagi di rongsen itu bukan gaib. Wah asli nih santetnya, suruh ini aja nih, baca-baca ini ya. Baca sampai doer ya nggak bakal keluar ya, bisa dioperasi. Ya kan, itu cenderung satu ya, dia punya kelainan seksual. Satu itu kemungkinan itu, karena yang banyak terjadi begitu. Biasanya kasus-kasus ini di luar negeri yang kebanyakan. Di Indo baru kali ini kayak saya dengar ya. Jadi gelas bisa masuk ke perut. Biasanya lubang anusnya dimasukin timun, semangka, lobak. Itu kan orang-orang kelainan seks biasanya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nih, bukan saya menuduh ya. Bukan saya menuduh. Siap, Fadli. Itu permainan semua guys ya. Ya mungkin kawan-kawan kan penonton di sini ya pernah melihat film biru ya. Film biru itu ada orang kan dimasukin botol, dimasukin apa itu gelas, lobak, akhirnya ketelan ke dalam tuh.
mungkin, atau saking merdunya atau gimana ketelan sampai dalam. Timun, kalau di luar negeri banyak kejadian begitu. Kalau di Indonesia baru ini saya dengar gelas masuk di perut. Itu kemungkinan semuanya masuknya dari anus. Orang kelainan seks. Karena santet tenunggang sihir tidak bisa mengeluarkan benda apapun. Masuknya halus, keluarnya juga halus. Masuknya gaib, keluarnya juga gaib. Tapi kalau masuknya gaib, keluarnya dioperasi, itu mah bohong. Aduh. Jangan percaya guys, berita-berita yang aneh itu. Ntar takutnya Anda menanamkan keyakinan Anda sendiri, oh santet itu nyata ada. Gelas bisa masuk ke perut. Akhirnya Anda percaya, Anda yakin, Anda mudah untuk dimainkan dari jauh ya. Harus fokus dengan pikiran Anda, jangan sering ngalamun, dan jangan sering berpikir berprasangka yang enggak-enggak. Nah, fokus dengan pikiran Anda. Jadi biar jernih pikiran itu. Kalau Anda mau mikirnya santet ya Anda suatu saat kena santet. Anda berpikirnya besok dapat duit, bisa kaya, Anda pasti akan kaya. Semuanya akan mengikuti pikiran dan isi hati Anda sendiri. Siap Mbak Dewi. Bang Ari siap. Wah, semuanya yang sudah hadir ya. Selamat sore ya. Ini jam berapa ini? Gelas bisa masuk perut. Orang yang pernah kena aja tahu Bang. Ya. Ya kalau udah pernah kena sihir pasti tahu. Santet, tenung, dan sihir. Santet itu terbagi ada 3 golongan. Sihir yang memakai jin saya tidak bisa menerangkan karena saya belum pernah menemuinya. Udah hampir di seluruh Pulau Jawa saya temui satu persatu, tidak ada yang pembukti yang real santet menggunakan jin. Ya. Rata-rata satu santet sugesti membawa buul, bungkusan putih, kain putih, dalamnya ada paku-paku atau beling-beling, itu santet sugesti. Itu berlaku kepada orang yakin dan percaya karena ada santet, itu baru kena santet. Tapi kalau Anda tidak percaya dan tidak yakin, tidak bisa. Teluh atau santet media racun biasa dipakai untuk menyakitin saudara atau teman atau lawan musuhnya. Biasanya berlaku kepada orang yang dekat atau saudara atau teman yang dekat yang tahu seluk-beluknya. Dia menggunakan satu barang kimia. Yang paling parah lagi menggunakan racun dari binatang. Contohnya binatang ular gitu ya. Tapi saya tidak akan menerangkan gimana caranya. Ini saya kasih gambaran doang. Racun binatang ular. Nah itu biasanya bisa mematikan. Tapi nggak ada kaitannya dengan gaib, nggak ada. Ketiga, santet energi. Santet energi berlaku kepada orang yang mempunyai kesalahan atau mempunyai janji yang tidak ditepatin. Contohnya, Anda berjanji kepada orang lain, kamu cowok ya, janji sama cewek. Nah, ntar dek, tahun depan kita nikahin ya, santai aja. Nah, tahun depan Anda tidak menikah sama dia, tapi nikahnya sama orang lain. Nah, disitulah santet energi bisa berfungsi. Tanpa tidak disadari, orang yang dijanjikan tadi mengucap, oh besok lo tabrak mobil lo besok mati lo. Di saat mengucapnya amarahnya tinggi, itu bisa terjadi. Walaupun yang nyantet tidak sengaja untuk membunuh si A, tapi itu bisa berfungsi dan bisa terjadi kepada orang yang salah. Nah, gitu guys. Keempatnya, santet yang memakai bantuan jin. Nyampe sekarang detik ini pun saya belum pernah mengetahui. Dan saya ingin pembuktian kepada orang-orang yang pakarnya dunia santet. Nggak ada yang terbukti menggunakan jin. Rata-rata menggunakan kimia. Disuruh minum minuman, disuruh makan, itu sama aja santet media racun. Itu pun bisa berlaku semua orang.
asal tuh medianya pakai makanan atau minuman atau baju yang kita pakai. Nah, sebenarnya itu adalah bahan kimia atau racun yang diambil dari binatang tertentu. TIJ ditahan mas, iya ditahan. Ditahan karena kesalahannya dia sendiri. Gitu guys. Itu tadi saya membahas tentang gelas ya yang masuk di perut. Zaman dulu pernah gempar-gempar perut masuk di kawat. Kawat bisa masuk di perut. Ternyata giliran diselidikin permainan juga. Aduh, Indonesia aneh-aneh aja. Sekarang gelas masuk di perut. Nah, tukang onani masuk di perut gelasnya. Mungkin cewek-cewek di sini ada yang pernah ngalamin, apa lelaki juga. Ya, ntar ketelan di dalam. Aduh, lucu-lucu aja ini sekarang. Gelas masuk di perut. Saya itu belajar begitu bukan satu atau dua atau tiga atau empat atau lima guru guys ya begitu. Kalau saya hitung udah penuh ya kali. Ya energi itu berwujud angin guys. Itu pun kalau Anda yakinin dan Anda percaya. Kalau kamu nggak yakin, nggak percaya, kamu tidak akan bisa kena gangguan kayak begitu. Ya, makanya jangan menanamkan keyakinan, jangan menanamkan kepercayaan yang barang yang belum pasti. Santet sugesti yang pakai Bu Ulaya dianggap santet ganas. Aduh, bagiku itu cemen receh itu. Itu mah orang bisnis, orang begitu. Sebenarnya buul-buul mereka itu ya para oknum dukunnya sendiri yang bawa, bukan sengaja ditanam di situ sama dukun santet, bukan, oknum pengobatnya yang membawa itu. Jadi seakan-akan dia tuh ngambil dari depan tanah, padahal dari rumah sudah disiapkan. Itu permainan itu guys, permainan mereka. Makanya sampai sekarang orang-orang begitu nggak ada diajak pembukti yang mau, nggak ada yang mau orang-orang begitu. Karena saya tahu teknik-tekniknya semua. Waalaikumsalam Jasmine. Kalau sihir itu doa. Itu pun kalau terkabul, tapi kalau nggak terkabul ya enggak. Ya. Jadi nggak ada guys ya. Gelas masuk di perut itu karena santet, karena teluh, nggak ada ya. Itu yang nanya banyak itu. Ini gimana pendapat Mas Joko Arek nih tentang gelas masuk di perut? Ternyata ini santet nyata bisa kelihatan. Berarti Anda kurang paham. Nggak ada santet berwujud gelas, berwujud paku, berwujud keris, itu nggak ada. Itu dukun-dukun kok bisa narik mas, santet bisa dikeluarin pakai keris tangannya. Itu permainan oknum dukun itu sendiri, memakai trik-trik sulap yang notabene kepengen membohongin pasiennya supaya mengeluarkan duit yang banyak. Nanti kalau dikeluarkan keris, keluar wujud, nah si pasien kan bisa di-grade duit dengan yang banyak. Alasannya kerisnya mau dilarung, mau dibuang ke sungai, tapi harus ada persyaratan pakai minyak, pakai ayam cemani. Padahal ayamnya ayam semiran, ayam biasa-biasa itu Jess, disemir hitam. Anda bisa kok bikin ayam cemani di rumah. Ayam biasa lo beli 40.000, modal semir 2, 40.000 lo semir semua tuh bulunya jadi ayam cemani. Itu permainan para doubler semua di luar begitu. Ayam biasa disemir, biasanya dia memakai ayamnya ayam kate guys. Ayam kate kan kecil tuh, dia menyerupai dengan ayam cemani tapi modelnya semir rambut tuh loh guys. Gak enak makan, kaki bengkak, obatnya apa ya bang?
Kaki bengkak obatnya jahe, Bang. Ya, jahe merah sama jahe putih diparut, diminum, terus bikin lagi diparut, dibobokin di bengkaknya. Tapi jangan direbus ya. Kalau direbus bukan buat obat, tapi cuma mencegah. Nyampe mana tadi? Sampai bingung ya. Siap Mbak Jasmine. Aduh, sekarang ada dunia para sontoloyo ini pinter-pinter nipu doang. Orang sakit ditipu loh guys, nggak tanggung-tanggung dia yang nipunya. Bukannya orang yang berduit, orang yang kaya, enggak, orang sakit ditipu. Para oknum gus-gus double ini 90% tipu-tipu. Makanya mereka ilmunya diajak pembuktian nggak ada yang mau. Nah karena tipu-tipu, kalau mau pembuktian gulung tikar, habis total. Gitu guys ya, saya sampaikan pada sore hari ini, gelas yang masuk di perut bukan santet dan bukan sihir ya. Itu biasa yang dilakukan orang yang suka nonton film apa itu, unyil atau film biru. Biasanya kan ada tuh orang yang kelainan seks gitu, anusnya dimasukin timun, dimasukin lobak, dimasukin botol, akhirnya ketel sampai dalam. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin, setan atau santet dan sihir. Masuknya gaib, keluarnya gaib. Masuknya nyata, keluarnya nyata. Ini katanya masuknya gaib, keluarnya dioperasi. Bohong. Oke ya, saya akhiri dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam budaya buat rekan-rekan dimanapun Anda berada.